Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya? Apa Bu? Kurang kencang Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Yel kita jangan dilupakan ya Ibu. Baiklah, kembali lagi bertemu dengan saya. Dan jangan bosan ya lihat saya ke rumah Ibu Ketua. Baik Ibu, sebelum kita mulai P2 kedua, langkah baiknya kita membaca doa agar pertemuan kelompok kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Berdoa mulai. Baiklah Ibu-Ibu, kemarin sebelum pertemuan kelompok selanjutnya saya ada minta Ibu buat tabel janji diri, ya kan? Apakah tabel janji diri itu sudah mulai Ibu terapkan? Sudah, ada yang belum? Oh, ada kendalanya, oke. Jadi apa saja kendalanya Ibu? Mari kita cerita pada pertemuan kita siang ini. Ibu siapa yang mau cerita itu kendalanya Ibu ya? Baiklah. Pertemuan kita sebelumnya itu tentang apa Ibu? Ada yang masih ingat? Tentang stimulasi. Ya, masih ingat ternyata Ibu-ibu semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Jadi setelah kita belajar stimulasi pada anak, hari ini kita belajar bersama-sama dan berbagi pengalaman tentang isi piringku. Nah, isi piringku. Kalau bahasa kita tuh isi pinggang. Isi pinggangku. Jadi ibu-ibu selama ini kalau mau makan atau anak-anak makan, keluarga makan, isinya apa? Ayo. Apa Bu? Nasi sama lauk pauk. Apa lagi? Nasi dengan kentang. Oke. Baiklah Ibu-ibu. Di sini kita berbicara tentang isi piringku. Isi piringku itu ada namanya karbohidrat. Terus ada namanya lauk pauk berupa hewani dan nabati, ada sayuran dan buah yang merupakan vitamin dan mineral. Nah, ibu-ibu semuanya, di sini saya akan melihat contohnya yang mana kelompok karbohidrat, yang mana kelompok protein hewani nabati, sayur dan buah. Karbohidrat atau makanan pokok ada nasi, kentang. Protein hewani ada telur ayam kampung. Dan protein nabati ada olahan kacangnya seperti tahu, terus ada kacang merah, ada buncis. Sayuran ada terong, brokoli, wortel dan pucuk ubi. Untuk buah contohnya di sini adalah pepaya, jeruk dan pisang. Itu adalah contoh-contoh makanan yang ada di sekitar kita yang bisa kita gunakan, kita masak, kita olah untuk makanan kita sehari-hari. Selain itu, seperti kita ketahui yang ibu-ibu, kerinci adalah sekepal tanah surga, ya kan? Banyak yang menyematkan kata-kata kerinci adalah sekepal tanah surga. Artinya apa? Semua yang kita tanam itu tumbuh. Kita di sini kalau untuk makanan kita insya Allah tidak akan kekurangan. Kenapa saya bilang tidak akan kekurangan? Karena di sini sawah ada, kita sebagai petani sawah, jadi beras tidak beli. Terus sayur-sayuran bisa kita tanam di sekitar rumah kita, misalnya pucuk ubi, sayurnya bisa kita ambil, terus ubinya bisa untuk pengganti nasi. Selanjutnya pepaya atau pisang bisa ditanam di perkarangan rumah, telur ayam kampung, telur bebek,
apalagi protein hewani kita, ayam kampung ya kan, bisa kita memanfaatkan lahan kita yang ada di rumah untuk konsumsi kita. Sayuran juga, ikan segar juga ada di sini karena kita di sini kan ada nelayan ya ibu-ibu, suami ibu ya, nelayan, kita punya danau di sini, bisa kita makan banyak-banyak jenis ikan, ikannya segar lagi, ikan mujair, ikan seluang, ikan apalagi, ikan lele dan sebagainya. Di sini banyak sekali. Jadi ibu-ibu, mari kita konsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan aman. Dan apa sih fungsinya kita harus makan makanan yang bergizi, seimbang dan aman itu? Misalnya karbohidrat yang makanan pokok, fungsinya apa? Supaya kita kuat dalam bekerja dan juga berpikir. Setelah itu protein hewani ya, ikan, daging, telur, dan protein nabati, kacang-kacangan, itu berfungsi sebagai zat pembangun sel dan mengganti atau memperbaiki sel-sel yang rusak. Dan untuk sayur dan buah-buahan itu merupakan vitamin dan mineral, itu sangat membantu proses kerja tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Jadi ibu-ibu semuanya, mulailah kita berubah, mulailah kita mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga. Mari kita sama-sama mengkonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan aman, lengkapi isi piring, bukan hanya nasi dan lauk pauk atau nasi dan kentang. Kalau nasi dan kentang berarti sama-sama karbohidrat, makanan pokok ya ibu-ibu ya. Setelah penjelasan saya itu, mudah-mudahan ibu paham ya ibu-ibu ya. Selanjutnya saya akan membagikan 3 kelompok. Di sini mari kita kelompokkan isi piringku. Masih ingat? Nah, isi piringku ada makanan pokok, sayur dan buah, terus juga apa namanya ini, protein hewani dan nabati. Nah, ayo ibu-ibu kelompok 1, kelompok yang mana karbohidrat taruh di piringnya, ayo. Wah, ibu KPM ini sudah pintar semuanya nih mengelompokkan. Jadi tadi dibilang kentang ini sayur, sekarang sudah tahu ya, termasuk makanan pokok pengganti nasi, karbohidrat. Jadi karbohidrat ibu taruh yang kelompok karbohidrat tadi sudah benar, kentang dan beras. Terus kelompok protein nabati hewani, telur, ayam, kacang merah ya, sudah pas. Buah ibu taruh jeruk, betul sekali. Sayur ibu masukkan brokoli. Ya, baik ibu, sepertinya kita semua sudah paham bagaimana makanan bergizi dan seimbang itu. Penyusunan isi piringku juga sudah benar, tinggal kita membuat janji, tabel janji diri, dan nama juga tabel janji diri ibu-ibu. Jadi berjanji pada diri sendiri, dan mari kita pelan-pelan merubah pola makan kita. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini ibu-ibu, ada 10 pesan menu gizi seimbang yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan buah dan sayur. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mempunyai gizi atau protein yang tinggi. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok ya, misalnya tadi buah dan sayur banyak macamnya ya, makan buah lokal. Terus lauk pauk banyak, ada telur-telur, macam-macam telur, macam-macam ikan, ayam ras, ayam kampung. Terus biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Meskipun kita di sini rata-rata petani sawah, kita di sini juga ada kentang ya di Kayaro, terus juga ada juga ubi jalar, ubi atau singkong, banyak juga kita di Kerinci ini ya. Jadi makanan pokok itu tidak harus beras atau nasi.
ada kentang, jagung, ubi jalar, singkong. Terus ibu batasi mengkonsumsi yang asin dan berlemak, batasi juga gula ya ibu-ibu ya. Batasi gula, asin dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan pagi. Yang ketujuh, minum air yang putih, cukup dan aman. Lakukan aktivitas fisik yang bisa kita lakukan, misalnya ibu rumah tangga, menyapu, mengepel, mengurus anak, banyak bergerak lah ibu-ibu ya. Terus biasakan membaca label pada kemasan pangan. Artinya ketika ibu belanja di warung, biasakan ibu melihat, oh expirednya kapan nih. Nah, setelah itu kandungan di dalamnya apa, misalnya gulanya berapa persen gitu kan. Terus kandungan lain-lainnya berapa persen, baca labelnya. Label itu sangat penting untuk dibaca karena bisa membatasi kita untuk makan yang manis, asin dan berlemak. Yang ke-10, jangan lupa ibu-ibu, semua kegiatan yang kita lakukan awali dengan mencuci tangan, memakai sabun dan air bersih. Semoga pertemuan kelompok kita pada siang hari ini bisa diterapkan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sebelum penutupan, kita yayal dulu. Ayo yayalannya apa? Ya baiklah ibu. Sebelum penutupan, saya ingin mengucapkan jika ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang telah hadir di pertemuan kelompok kitab dari saya ini.